Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puput Aris Sugianto. Saya dari kelas 03 TPLE 04. Saya dari Universitas Pamulang dengan NIM 22 10 19 40 12 92. Di sini saya akan menjelaskan mengenai FLSM dan VLSM untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Pertama, sebelum menuju FLSM dan VLSM, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu subnetting. Subnetting adalah membagi jaringan network menjadi jaringan yang lebih kecil. Subnetwork atau disingkat subnet. Salah satu nilai dasar yang perlu diperhatikan dalam membuat jaringan yang baik adalah optimal. Penggunaan IP adalah salah satu aspek yang perlu dioptimalkan. Salah satu caranya adalah memakai IP sesuai kebutuhan dan membagi jaringan dalam kelompok-kelompok jaringan yang lebih kecil. Misalnya, kita punya jaringan sekolah yang butuh ratusan komputer. Jika ratusan komputer tersebut terhubung dengan jaringan yang sama, selain memberatkan traffic, manajemennya pun akan tercampur aduk. Oleh karena itu, kita perlu membaginya ke jaringan-jaringan yang berbeda berdasarkan ruangan atau sesuai tugasnya. Contohnya, kita bagi jaringan sekolah tersebut menjadi beberapa jaringan, misalnya guru, tata usaha, perpustakaan, dan ruang kelas. Jika diilustrasikan dalam kehidupan nyata, subnetting ini seperti membuat gang-gang kecil sehingga memudahkan dalam pengiriman data ke tujuannya. Jadi dibagi-bagi lagi antara guru, tata usaha. Mungkin itu kalau dari contohnya ini membagi sesuai ruangan dan sesuai tugasnya juga dari guru dan tata usaha itu. Kemudian untuk mengoptimalkan alokasi IP address dengan metode FLSM dan VLSM. Ini kayaknya cut dulu. Cut. Kamera rolling action. Jika diilustrasikan dalam kehidupan nyata, subnetting seperti membuat gang-gang kecil sehingga memudahkan dalam pengiriman data ke tujuan. Apa sih keuntungan membagi jaringan ke dalam subnet? Di sini yaitu untuk memudahkan manajemen. Dengan membagi jaringan, kita bisa menerapkan aturan yang berbeda setiap subnetnya. Misalnya di subnet ruang kelas tidak diberikan akses internet, hanya akses ke jaringan lokal saja. Misalnya hanya edukasi dan akses untuk sekolah saja. Sementara di perpustakaan diperbolehkan akses internet, tapi hanya dibatasi beberapa situs saja. Kemudian juga ada lagi nih keuntungannya, yaitu dengan adanya membagi jaringan ke dalam subnet, kita bisa meringankan traffic. Contoh kasusnya saat ada broadcast, jika jaringan tidak dibagi-bagi, maka broadcast akan dikirim ke ratusan komputer. Sedangkan jika sudah dibagi-bagi ke dalam subnet, broadcastnya hanya dikirimkan ke beberapa atau puluhan komputer saja. Kemudian mengoptimalkan alokasi IP address ini dengan metode FLSM dan VLSM untuk mengoptimalkan yang tadi itu agar
agar trafficnya ringan dan manajemennya mudah itu dengan metode FLSM dan VLSM. Apa itu FLSM? FLSM atau Fixed Length Subnet Mask adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang sama. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi di belakang. Kemudian VLSM adalah Variable Length Subnet Mask, teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Kalau FLSM itu sama subnet masknya, kalau FLSM itu berbeda. Di sini ada contoh sebuah gambar di mana perpustakaan itu membutuhkan 11 host. Di laboratorium ke-1 itu 38, laboratorium kedua itu 38, laboratorium ketiga itu 38, guru itu 32, kemudian TU itu ada 14, kemudian untuk server 1 dan untuk server itu ada 5. Di sini saya akan menjelaskan subnetting dengan metode FLSM. Sudah saya sebutkan tadi, perpustakaan itu 11, lab 1 38, lab 2 38, lab 4 38. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lab 1, 2, ini 3, itu 38 host ya. Nah, di sini ada catatan bahwa komputer di laboratorium itu tidak akan ada rencana penambahan komputer ya, kecuali bikin lab baru. Jadi untuk lab-labnya itu udah pasti 38 gitu. Nah, untuk perpustakaan ini saat ini masih 11, tapi ada kemungkinan bisa naik, bisa nambah gitu. Ada rencana penambahan komputer, sehingga kita bisa katakan si perpustakaan ini bisa masuk ke masukkan saja dengan metode FLSM, yaitu 38 host. Nah, kalau di sini ada tabelnya, kelas A, kelas B, kelas C. Kita lihat ini, di sini ada jenis-jenisnya. Sebenarnya tuh butuh hostnya berapa, nanti kita pakai prefixnya yang mana. Di sini kan kita untuk labnya mau pakai yang 38. 38 di sini nggak ada, adanya 30. Nah, karena tidak ada, maka kita ambil satu bilangan di atasnya, yaitu di 62, karena 62 itu kan pasti bisa menampung 38 komputer, dan itu masih ada sisa 24 ya, 24. Kemudian sehingga kita bisa pakai prefix yang 26 ya. Untuk subnet masknya bisa dihitung saja. Di sini oke. Untuk subnet masknya itu karena kita pakai /26, maka kita masukkan angka satunya itu sebanyak 26. Di sini kan 8, angka satunya 8, ada 6, sampai sini udah ada 16, sampai sini ada 24, kemudian 25, 26. Nah, sisanya itu 0. Nah, nanti untuk diubah ke desimal, kita bisa rubah ini, oktet pertama itu 255, oktet kedua itu desimalnya 255, oktet ketiga itu desimalnya 255, dan oktet keempat itu desimalnya 192. Kemudian di sini ada rumus lagi bahwa untuk menentuin jumlah subnet itu ada 2 pangkat X, di mana X-nya itu adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir.
di sini karena uh, karena kita pakainya kelas C, maka satu oktet terakhir. Sedangkan kalau kelas B atau kelas A itu beda lagi. Kita bacanya dari dua, kalau B dua oktet terakhir, kalau A itu tiga oktet terakhir. Nah, karena kita C, maka satu oktet terakhir saja. Di sini ada satunya ada dua, maka dua pangkat X-nya berapa angka satunya. Nah, 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti ada jumlah subnetnya ada 4 subnet. Kemudian jumlah host per subnet, eh, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnet ada 2 pangkat Y, Y-nya 6, 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Ini sudah rumusnya. Nah, untuk blok subnet itu 256 dikurangi 256 ini juga udah rumusnya, dikurangi 192 oktet terakhir, jadi hasilnya 64. Sehingga untuk subnet pertama itu ada 0, udah pasti dimulai dari 0. Kemudian yang kedua 64, kita lihat dari sini. Nah, kemudian yang ketiga itu 64 ditambah 64, yaitu 128. Yang terakhir ada 64 ditambah 128. Berapa? Yaitu 192. Nah, di sini juga saya jelaskan lagi bagaimana cara untuk menemukan subnet 1, prefiksnya 26. Untuk menemukan IP network, IP start, IP end, dan IP broadcast. Oke, karena subnet di sini ada 4 subnet, seharusnya untuk yang pertama itu dimulai networknya adalah 0. Di sini saya sudah masukkan 0. Kemudian IP start itu adalah IP network ditambah 1. Jadi ini hostnya ditambah 1 belakangnya. Nah, untuk IP end itu nanti adalah IP broadcast dikurangi IPN, seperti itu. Nah, gimana caranya untuk menentukan IP broadcast? Yaitu dengan metode wildcard. Di sini ada subnet mask-nya. Untuk wildcard itu adalah kebalikan dari subnet mask. Jadi ketika di sini 1, maka di sini 0. Ketika di sininya di SM-nya 0, maka di wildcard-nya 1. Nah, ini udah dapat sih dibalik gitu kan. Nah, kalau ini 0 diubah jadi biner, ini juga 0, ini juga 0. Nah, sedangkan yang ini adalah 63. 63 ini dimasukkan ke IP broadcast, kemudian dikurangi 1 untuk mengisi IPN. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa subnet yang kedua adalah 63 tambah 1, atau sebenarnya bisa mengacu ke sini ya, karena kita sudah definisikan 64. Di sini 64. Begitupun caranya sama seperti sebelumnya, 64, di sini 65. Kemudian untuk IP broadcast-nya itu saya ambil dari ini saja sih, 0 ditambah 63. Nah, di sini saya akan menjelaskan subnetting metode VLSM. Kalau yang tadi itu FLSM itu fix ya, udah hostnya. Mostly beberapa sama gitu. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa server itu hostnya 5, guru itu 32, TU 14. Core router ke ruang siswa itu 2 host, core router ke staff itu ada 2 host. Kita bisa lihat bahwa ini sangat beragam jumlah hostnya. Nah, untuk VLSM itu menghitungnya itu dari yang paling besar dulu jumlah hostnya. Contohnya ini ada guru yang paling besar, yaitu 32 host. Guru netmask-nya sama, nyarinya kan kalau guru itu 32. 32 itu enggak masuknya ke yang 62 ini ya, jadi prefiksnya 26. Nah, kalau yang TU itu 14 itu udah sama ya, ada ini yaitu prefiks 28. Kalau server
itu 5 berarti masuknya ke prefix 29 karena masuknya ke yang 6 ini. Kemudian kalau ruang staf itu 2 maka masuknya adalah ke prefix 30. Nah, kita hitung dulu subnet untuk yang di ruang guru. 26 itu masih sama ya, satunya sampai 26 ada 26. Sehingga sisanya itu 0. Jumlah subnetnya itu 2 pangkat X. X itu angka 1, angka satunya ada 2, maka 2 pangkat 2. 4 subnet. Untuk jumlah host per subnet, 2 pangkat Y kurangi 2, yaitu adalah 0 pada oktet terakhir, yaitu ada 6, 2 pangkat 6 dikurangi 2, yaitu 62 host. Betul sama dengan yang di tabel berikut. Oke, sekarang kita coba cari wildcard-nya ya untuk mencari IP broadcast-nya. Metodenya masih sama, yaitu dengan dengan membalikan atau lawannya dari si subnet mask ini gitu. Nah, untuk yang subnet mask pertama itu kita mulai dari 0 dengan IP ini. Saya pilihnya 172.16.00. IP startnya tinggal tambah 1 ya di belakangnya itu. Untuk IPN-nya IP broadcast dulu, ambil dari belakangnya wildcard yaitu 63. Dan IPN-nya itu dikurangi 1 dari broadcast, yaitu 63 kurangi 1 ada 62. Jadi 6. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita hitung TU. Di sini dengan prefix 28, maka si satunya ini untuk menentukan subnet masknya, satunya ini ada sampai 28 kali dan sisanya 28 kali dan sisanya adalah 0. 2 di sini di oktet terakhir X-nya ada 4, 2 pangkat 4, 16. Sedangkan 2 pangkat Y, ini 4 juga, 2 pangkat 4, 16, dikurangi 2 ada 14 host. Di sini kita juga sama mencari wildcard-nya dengan metode yang masih sama. Namun di IP network startnya adalah di 64. Kenapa 64? Karena IP broadcast terakhir itu adalah 172.160.63, sehingga di sini sehingga di TU dimulai dari 64, terus startnya 65, terus IPN-nya nah ini dicari IP broadcast-nya dulu. Sebenarnya IP broadcast-nya udah ketemu nih 15, maka saya tambahkan 64 ditambah 15 yaitu 172.16.079. Nah, IPN-nya tinggal dikurangi 1 dari IP broadcast. Sama halnya dengan server yang 5 host ini juga. Kalau ini kan prefixnya 29, maka satunya sampai 29 dan sisanya adalah nolnya ada 3 gitu. Ini masih sama cara penghitungannya. Dan ini wildcard karena tadi terakhirnya adalah 79, maka di sini IP networknya adalah 80. IP startnya adalah 81, IPN-nya adalah 86. IP broadcast ini 7 ya dapatnya, jadi sehingga IP network ditambah 7 ini. IP networknya itu 80, IP broadcast ditambah 7, jadi IP broadcastnya adalah 87. Begitupun dengan korotor dan korotor yang ke ruang siswa dan korotor yang ke ruang staff. Ini sama juga untuk perhitungannya. 88 sampai 91 kemudian lanjut 92. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Kapan sih pakai FLSM? Kapan juga pakai VLSM gitu. Nah, untuk FLSM ini cocok digunakan ketika semua subnet dalam jaringan memiliki jumlah host yang serupa atau identik kayak tadi. Lab 1, lab 2, lab 3 itu 38 host ketiganya ya. Jadi
Ini bisa pakai yang lab itu bisa pakainya FLSM. Terus FLSM cenderung lebih mudah diimplementasikan dan dikelola karena panjang subnet mask tetap. Terus ada lagi FLSM membuat administrasi lebih sederhana karena setiap subnet memiliki jumlah host yang sama sehingga memudahkan pengaturan dan pemantauan. Nah, kalau kapan pakainya VLSM? Nah, VLSM ini sangat bermanfaat ketika jaringan memiliki beberapa subnet dengan jumlah host yang berbeda-beda. Ini memungkinkan pemanfaatan alamat IP secara lebih efisien. Terus ada lagi ini VLSM memungkinkan subnet dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, menghindari pemborosan alamat IP pada subnet yang membutuhkan sedikit host. Kemudian pada jaringan yang besar dan kompleks, VLSM memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien dan fleksibel, memungkinkan desain subnet yang lebih terperinci. Kemudian ada IT Service Provider. ISP sering menggunakan VLSM karena mereka harus mengelola jaringan dengan berbagai kebutuhan subnetting dari berbagai pelanggan. Untuk contoh penggunaannya, untuk FLSM itu jaringannya ada di kantor kecilnya dengan jaringan kantor kecil dengan beberapa departemen di mana setiap departemen memerlukan jumlah host yang harus serupa ya. Kemudian VLSM adalah data center yang harus mengakomodasi subnet untuk server dengan jumlah host yang berbeda-beda, seperti subnet untuk server web dan subnet untuk website server, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai FLSM dan VLSM. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.